Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dzurriyyati wa li baiti syai'il lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila ratikusan Syekh Al-Imam Al-Arbillahi Ta'ala Zainuddin Naqshatul Islam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Kata Sawawuru Hawana Waradari Hawana Fa'ana wa Muslimin Bi'ulumi Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila khalatiquson masyayikhihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya ulangi lagi yang kemarin. Wa amma ma yata'ayyanu min ilmi syari'ati fa kullu ma yata'ayyanu 'alaika farbu fi'lihi wajaba 'alaika ma'rifatuhu li tu'addihi kat taharati was sholati was shaumi wa ammal hajju waz zakatu wal jihadu fa in ta'ayyana 'alaika farbuhu wajaba 'alaika ilmuhu litu'addi wa illa fala fahadha hattu ma yalzamul 'abda taksiluhu min ilmi la mahalata wa ta'ayyana farbuhu bihaitsu la budda laka min dzalika fa in qulta fa'al yaftaribu 'alayya an tu'allima an ata'lamu an ata'lama min ilmi tauhidi amma angkubu fihi jami'a milalil kufri wa alzamuhum hujjatal islami wa angkubu bihi jami'al bid'ai wa ulzimuhum hujjatas sunnati fa'lam anna hadza farabun alal kifayati wa inna ma yata'ayyanu 'alaika ma tashahu fa inna ma yata'ayyanu 'alaika ma tashahu bihi i'tiqadaka fi usulid dini la ghairu wa kadzalik la yata'ayyanu alaika ma'rifatu furu'il ilmi at-tauhidi wa daqaiqihi wal ityanu ala jami'i masailihi. Na'am in waradta 'alaika syubhatun fi usulid dini takhafu an taqaddiha fi i'tiqadika fata'ayyanu 'alaika hallu tilka syubhati bima amkana minal kalamil muqni'i wa iyyaka wal mumarata wal mujadalata fa innaha ta'un mahbun la dawa'alahu fahtaraza minhu jahdaka fa inna man irtaddahu lam yuflih illa
ayyatu ghammidahu ayyata ghammadahu Allahu ta'ala birahmatihi wa lutfihi tsumma alam. Lanjutan yang kemarin, takutlah pada diri kalian semua tatkala ada suatu terjadinya perselisihan dan perdebatan, maka bahwasanya perselisihan, permusuhan, atau perdebatan itu adalah penyakit yang murni, yang tidak ada obatnya sama sekali. Jikalau masalah ilmu itu didebatkan, itu diperselisihkan, itu jadikan permusuhan, itu tidak ada obatnya sama sekali. Faktaris, maka jauhilah kamu terhadap penyakit ini. Sekuat yang kamu bisa, sekuat yang kamu lakukan, harus menjauhi peperangan, harus menjauhi permusuhan, harus menjauhi perselisihan, harus menjauhi perdebatan. Maka bahwasanya seseorang yang bersampingan dengan adanya suatu keinginan untuk permusuhan, maka dia tidak akan menang. Kecuali seseorang itu menjelaskan atau menyebarkan, kecuali Allah itu menyebarkan kepada mereka semua dengan belas kasihannya dan kelembutannya. Maka sesungguhnya orang yang bersampingan atau berselendangan ini bergantungan dengan peperangan, perpaduan, atau pertempuran, permusuhan, perdebatan, dan lain-lain, itu tidak akan menang kecuali Allah ini meridainya. Maksudnya meridainya ini atas dasar tujuan menjelaskan, menyebarkan agama yang kuat dengan hadis dan lain-lain ajarannya. Misal kalau ajaran ini dengan Wahabi atau ajaran ini dengan orang kafir, ya harus dikuatkan, maksudnya atas izin Allah, atas belas kasihannya dan atas kelembutannya. Dan Allah itu menyebarkan atau meratakan semuanya agar apa? Ya agar itu apa? Agar terurai suatu hambatan-hambatan yang melemahkan iman, ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim. Ketahuilah, kemudian ketahuilah bahwasanya keadaan itu annau idza kana fi kulli qabrin da'in min ta'ati ahlis sanati min ta'ati ahlis sunnati yakhillu asyubha wa yaruddu ala ahlil bid'ah wa yastaqillu bihadzal ilmi wa yasfa quluba ahlil haqqi an wasawisil mubtadi'ati faqad saqata al farbu amman siwahu wa kadzalik. Maka kemudian ketahuilah bahwasanya keadaan itu yang telah diratakan oleh belas kasihannya Allah. Keadaan itu adalah keadaan menjajahan, itu maksudnya keadaan yang harus ditanami, dicangkuli. Dengan apa? Dengan suatu ajak-ajak kita dakwah kepada orang lain, dakwah ahli sunnah yang mengudari, yang membuang
memilah-milah perkara-perkara mana yang syubhat, perkara-perkara mana yang samar yang harus dihilangkan daripada ahli sunnah. Daripada ahli sunnah, daripada golongan-golongan yang masih belum tahu mana ahli sunnah ini, mana golongan ajaran ahli sunnah ini. Bukan ahli sunnah ya. Jadi ajak-ajak kita, dakwah kita untuk agar orang-orang ini mencapai atau menerima ajaran ahli sunnah, ya harus dengan dakwah. Semuanya orang itu adalah tempat yang harus kita tanami, yang harus kita cangkuli. Dan harus kita pilah-pilah mana tanaman tanah yang bagus, mana yang tidak, mana perkara yang syubhat, yang samar, yang tidak harus ada pada orang muslim, mana yang harus ada, yang boleh ada dan harus ada kepada orang muslim, dan menolak pada golongan ahli bid'ah dan menyendiri dan menyendiri. Maksudnya seseorang yang ajak-ajak ini menyendiri, menjauh daripada ilmu ahli bid'ah. Wa yasfaqulu ba'alil haqqi, dan orang-orang yang ajak-ajak pada ahli sunnah ini melihat pandangan hatinya penduduk kebenaran daripada pemeluk atau pengikut golongan orang-orang yang ahli bid'ah. Jadi ahli dain, ahli pendakwah, ajak-ajak itu terus meninjau, terus memantau, terus melihat mana hati penduduk yang benar dari kalangan pengikut pemeluk orang yang ahli bid'ah. Karena semua ini adalah kulli koprin wa yasfa quluba ahlil haqqi, dan orang-orang ajak-ajak itu terus melihat, terus memandang hati yang dimiliki oleh penduduk kebenaran itu terletak di mana. Apakah terlalu nonjol kepada ahli bid'ah atau tidak, atau bahkan terlalu setengah-setengah. Nah, ini dilihat. Faqad saqata al-farbu an man siwahu. Maka sungguh jikalau terjadi seperti itu, maka sungguh kefarduan dari seseorang yang selainnya ajak-ajak itu telah gugur. Jadi telah digugurkan oleh orang yang dakwah. Di mana dakwah itu kan hukumnya wajib bagi setiap kalangan muslim yang beriman, bertakwa itu wajib. Jikalau salah satu orang yang telah mengajak-ngajak tadi, mengajak kepada ahli sunnah, menjelaskan, mengudari, memilah-milah, menolak ahli bid'ah, menyendiri dari ilmu itu, dan melihat terus hatinya orang-orang penduduk kebenaran dari sekelilingnya pemeluk ahli bid'ah, itu terus ditinjau, disaring, dibenarkan, didakwahkan, diajarkan, disampaikan, disaring lagi, ditinjau lagi, dikontrol lagi. Jikalau masih ada kekurangan kekontrolan, ya harus disaring lagi, diudari lagi. Ahli pendakwah ya seperti itu.
Maka jikalau salah satu saja telah melakukan, maka telah gugur kefarduannya kita sebagai umat muslim yang diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wa kadzalika adamu ta'yun la yazamuka min ma'rifati taqaiqil ilmi sirri wa jami'i syarahi ajaibil qalbi illa ma yufsidu alaika ibadatak fayajibu alaika ma'rifatuhu litajad litajannabhu litajannabuhu litajan litajan licat tajatan nabahu litajatan nabahu wa ma yalzamuka fi'luhu kal ikhlasi wal hamdi wa syukri wa tawakkuli wa nahwi dzalika falzamuka ma'rifatuhu li tu'addihi litajatan nabuhu atau litajatan nabahu, yang benar litajatan nabahu. Jadi drapun krono yento masdariyah. Jadi selanjutnya adalah ketidakadanya tentu kewajiban. Ketidakadanya kewajiban itu di mana kamu ini tidak diwajibkan untuk mengetahui perkara-perkara yang lembut yang di mana itu terletak pada hati seperti tawakal, ikhlas dan lain-lain. Itu tidak ada kewajiban bahwasanya kamu itu memiliki. Tidak ada perintah untuk mewajibkan yang harus diwajibkan. Dalil yang harus wajib kamu memiliki ini tidak ada. Dan keseluruhan penjelasan tentang beberapa takjub-takjubnya qalb itu tidak ada. Kecuali perkara tersebut merusak ibadahnya, maka wajib untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena kamu ini menjauhkan diri dari ibadah kan sebab kamu tidak mengetahui ilmu sir, ilmu hati. Maka jikalau kamu sampai menjauh dari ibadahmu, maka kamu wajib untuk mempelajari ilmu sir, ilmu hati. Jikalau tidak, maka tidak diwajibkan. Jikalau sudah mempeng ibadahnya, maka tidak diwajibkan. Maka jikalau kamu sampai telah merusak ibadahmu, maka harus diwajibkan. Dan diwajibkan pelaksanaannya seperti pelaksanaan ikhlas, memuji, syukur, tawakal, dan lain-lain. Maka wajib mengetahuinya agar bisa mendatangkan agar kamu bisa mendatangkan perkara tadi, yaitu berupa ibadah, bisa mendekatkan diri, bisa menguatkan iman, bisa menguatkan Islam dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab.